Assalamualaikum. Baik, anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. Silakan. Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, kita lanjutkan materi kita pada hari ini tentang iman kepada hari akhir. Ya, baik. Ibu akan bacakan terlebih dahulu. Nah, iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah kompetensi dasar. 1.25 meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian 2.25 berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian indikator pencapaian kompetensi: 1. Meyakini terjadinya hari akhir. 2. Menghayati terjadinya hari akhir. Kemudian 2.25.1 menghayati perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian mengamalkan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan kita pada hari ini secara diskusi ya. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian yang kedua, meyakini terjadinya hari akhir. Ketiga, menghayati perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan istiqomah. Kemudian yang keempat, mengamalkan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian yang kelima, menentukan makna, dalil, tanda-tanda hari akhir dan periodenya tentang iman kepada hari akhir. Baik, karena kelompok sudah Ibu tentukan pada minggu yang lalu ya, berdasarkan kelompok silahkan anak-anak semua presentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama, kita dengarkan bagaimana hasil presentasi dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang dalil al-kiamat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Dengan artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu lebih lelah memerintahkan yang demikian itu padanya. Baik, itulah tadi ya dalil tentang bagaimana peristiwa di hari kiamat dengan adanya guncangan yang sangat dahsyat gitu ya, dan itu pasti terjadi. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sikap seorang mukmin, seorang muslim
sebagai aplikasi bahwa dia beriman kepada hari akhir. Baik, silahkan kelompok 2 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dika Naswa. Saya Sandilia. Saya Mutiara Zamira. Saya mau menjadi. Saya mau isi. Nah, oke, sekarang saya perwakilan dari kelompok 2 bakalan mempresentasikan apa sih hasil diskusi kami. Jadi seperti yang dibilang Bu Wahyu tadi, untuk meyakini bahwa adanya hari akhir, maka kita harus berperilaku sesuai. Nah, salah satunya itu yaitu berperilaku jujur. Nah, gimana sih cara menerapkan perilaku jujur ini? Yang pertama, meyakini bahwa kejujuran dapat membangun kepercayaan dari orang lain dan menjadi modal yang penting untuk meraih kesuksesan di masa depan. Nah, jadi ketika kita jujur, maka orang lain tuh bisa percaya sama kita. Mereka bisa percaya dengan omongan kita. Kan kalau misalnya kita bohong nih, pasti karena kalau misalnya kita ngomong ke orang lain udah pada gak percaya kan. Nah, ketika kita berbuat jujur, maka orang lain bakalan sering percaya dengan kita dan menjadi modal kita juga untuk meraih kesuksesan nantinya. Nah, yang kedua itu melatih diri untuk mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan resikonya ketika disampaikan. Karena seringkali ketika kita berkata jujur, maka ada beberapa konsekuensi yang harus kita terima. Contohnya ketika kita melakukan sesuatu yang salah dan kita berani untuk mengatakan kejujuran, maka biasanya banyak kritikan dan saran dari orang lain yang mungkin menyakiti perasaan kita. Namun kita menunjukkan hasil yang baik karena kita mampu bersikap jujur tersebut. Benar nggak teman-teman? Mungkin respon dulu. Oke. Nah, lanjut lagi. Yang ketiga itu kritis terhadap pemberitaan yang beredar. Karena saat ini sering banget berita itu yang beredar, berita bohong. Berita bohong itu biasanya kita sebut apa ya? Nah, ketika berita bohong ini tersebar, maka yang kita lakukan pertama adalah mengecek dan baru memberitahu kembali apakah berita tersebut benar atau salah. Karena ketika kita menyampaikan kebohongan, maka kita juga mendapatkan dosanya, walaupun bukan dari kita sumbernya. Oke, yang keempat itu ada tidak menjadikan kebohongan sebagai bercandaan. Nah, kita nih di kalangan remaja sering banget jadiin kebohongan itu buat bercandaan. Benar nggak? Nah, hal ini juga tidak boleh kita lakukan dan kita contohkan kepada teman-teman yang lain. Jadi kita tidak boleh kita nggak boleh menjadikan bercandaan itu kita nggak boleh menjadikan kebohongan itu sebagai bercandaan. Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Oke, mungkin boleh dari kelompok 3. Semua perkenalkan, saya Rijani Lady, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari teman kita semua, Diva. Contoh dari kebohongan yang dilakukan sebagai bahan bercanda itu misalnya kalian suka ditanyain sama sahabat kalian, kalian masuk sekolah nggak? Seringkali kita juga bercandain itu. Kita kalau masuk sekolah, kita nggak masuk sekolah. Ada teman kita panik, teman kita udah tahu ngomong ke guru kalau misalnya kalian absen, ternyata kalian datang. Itu sebuah bercandaan yang juga termasuk dalam kebohongan. Benar begitu, Diva? Ya, benar. Oke, terima kasih. Thank you banget buat kelompok 3. Mungkin teman-teman lain boleh kasih apresiasi dulu. Kan itu tadi contoh kenapa kita sih harus berperilaku jujur. Mungkin nanti bisa aku share hasil diskusi kita biar teman-teman sekalian baca. Mungkin sekian itu aja dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berperilaku jujur. Nah, apapun kondisinya, sesulit apapun hidup kita harus berperilaku jujur. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silahkan presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang cara menerapkan perilaku adil. Jadi akan dibacakan oleh teman-teman saya. Cara menerapkan perilaku adil: 1. Menerapkan standar yang sama terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan hasil rata-rata ekonomi, politik, dan sebagainya.
judul cara menerapkan sikap bertanggung jawab ya. Ya, silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dapat turunan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bersungguh-sungguh dalam segala hal. Lalu berusaha melakukan yang terbaik, rela berkorban, disiplin, dapat dipercaya, taat aturan, dan jujur dalam bertindak, dan berani menanggung risiko. Yang dari kelompok Saya 4. dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Alhamdulillah ya, diskusi kita sudah berjalan. Kelompok 1 tentang dalil hari kiamat itu pada surat Al-Zalzalah beserta artinya. Kemudian kelompok 2 bagaimana menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 3 bagaimana menerapkan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan orang yang beriman kepada hari akhir. Kemudian kelompok 4 tadi sudah menjelaskan bagaimana menerapkan perilaku bertanggung jawab. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan kesempatan 2 orang penanya. Silahkan. Pertanyaan yang pertama dari kelompok 5. Silahkan. Perkenalkan, saya Maura Ferda dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana sih Ibu keadaan manusia pada saat hari kiamat? Ya, baik. Keadaan manusia pada hari kiamat. Silahkan dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, baik. Silahkan. Keadaan manusia pada hari kiamat itu seperti apa? Itu sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran ya. Nah, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ales Abdullah Abdur. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Maura tadi, bagaimana keadaan manusia saat hari kiamat. Nah, di sini dijelaskan pada surat Al-Qari'ah pada ayat 4 yaitu yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus. Nah, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron berterbangan karena mereka panik akan kejadian bumi yang hancur. ya, baik. Jadi Ya. kondisi manusia pada saat itu seperti laron yang berterbangan ya. Kita bisa bayangkan laron. Anak-anak tahu tidak apa itu laron? Lalu saat dia berterbangan kocar kacir, apalagi dengan kondisi bumi, kita padukan, kita kaitkan dengan surat Al-Zalzalah bahwa bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat, manusia berjalan atau berlarian. Kita bisa bayangkan seperti apa ya, dari semuanya dibangkitkan dari alam kubur ya, semuanya dihidupkan. Makhluk Allah dihidupkan, lalu satu persatu makhluk Allah itu akan ditimbang, dihisab oleh Allah. Nah, lalu di sini amal ibadahnya akan ditimbang, apakah kebaikannya yang lebih banyak atau justru dosanya yang lebih banyak. Maka beruntunglah orang yang senantiasa melakukan kebaikan, karena Allah sudah sediakan tempatnya di dalam surga. Maka merugilah, celakalah orang-orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, karena dia akan menjadi penghuni neraka. Baik, silahkan kelompok 5 masih ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Tidak ada. Baik, untuk kelompok selanjutnya silahkan ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibari Galang Saputra. Saya ingin bertanya, apa hukumnya berbohong untuk kebaikan? Ya, silahkan kelompok berapa yang mau menjawab? Apa hukumnya berbohong untuk kebaikan? Ya, silahkan Renjani. Baik, saya Rinjani lagi, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan saudara dari kelompok 1 mengenai hukum dari dosa untuk berbohong untuk kebaikan. Itu sifatnya berdosa karena berbohong untuk alasan apapun itu tetap saja sebuah hal buruk. Walaupun kita telah melakukan suatu hal yang buruk, kalau kita tutupi lagi dengan kebohongan, maka tindakan-tindakan selanjutnya akan terus ditutupi oleh kebohongan lainnya. Jadi lebih baik dari awal sudah disampaikan kejujuran. Jika berbuat sesuatu yang buruk, bagi harus siap menerima konsekuensi apa yang
tindakan yang benar adalah berkata jujur, tidak menutupi suatu hal apapun itu untuk menghindari adanya dosa. Begitu Ibu. Ya, baik. Jadi apapun kondisinya ya, tidak ada yang namanya berbohong itu dibenarkan. Sekalipun kita ingin membahagiakan orang lain, tidak ada. Ungkapkanlah kebenaran walaupun itu akan menyakiti orang lain. Karena justru itu lebih baik. Ketika kita jujur, mungkin akan ada yang kecewa, mungkin akan ada yang bersedih, mungkin barangkali ada yang patah hati gitu ya. Tapi itulah kenyataan. Lebih baik kita mengungkapkan sebuah kebenaran dan kejujuran daripada kita membuat orang lain bahagia, tapi kebahagiaan itu hanya bersifat sementara. Baik, sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, dari kelompok 5, silahkan simpulkan materi kita pada hari ini dari awal sampai dengan kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan kelompok 5 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memberikan kesimpulan yang kita dapatkan pada diskusi pada hari ini. Yang pertama itu kita mengetahui bahwa hari akhir sesungguhnya akan tiba. Lalu pada surat Al-Zalzalah ayat 1-5 kita diberitahu bahwa iza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Lalu wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Lalu wa qala al-insanu malaha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Lalu yauma izin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi pun menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Jadi dari surat ini kita tahu bahwa sesungguhnya kiamat itu akan datang dan nggak mungkin nggak akan datang. Pada hadis Rasulullah SAW kita dijelaskan bahwa kiamat itu akan datang. Pada saat Rasulullah ditanya saat itu, dia menjawab, saya nggak tahu, mungkin engkau yang lebih tahu. Itu Nabi Muhammad sedang berbincang dengan Dajjal. Lalu Nabi Muhammad memberitahu bahwa ada 5 fase dalam hari kiamat, yaitu fase kenabian, fase yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab dan sebagainya, lalu fase kerajaan, lalu 2 fase lagi hingga saat ini adalah fase keempat, yaitu fase hingga akhir zaman. Terus setelah ini nanti akan ada fase yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu dari kelompok 1 itu tentang meyakini hari akhir. Meyakini hari akhir itu harus berperilaku kelompok 2 yaitu meyakini hari akhir. Caranya itu berperilaku jujur. Sesungguhnya jujur dapat membangun kepercayaan dalam meraih kesuksesan. Lalu berani mengucapkan keberanian walaupun banyak kayak kritik atau saran-saran dan sebagainya. Karena sesungguhnya kalau misalkan kita beriman kepada hari akhir, kita nggak perlu takut lagi untuk mengucapkan keberanian, karena saat kita misalkan wafat saat mengucapkan keberanian, maka kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Lalu kritis terhadap berita yang bohong, yaitu kita mengecek ulang adanya berita-berita hoax yang bersebaran pada masa-masa ini. Lalu tidak menjadikan kebohongan sebagai candaan. Lalu dari kelompok 3, cara menerapkan perilaku adil, yaitu dengan menerapkan standar sama pada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Lalu memperlakukan orang lain secara seimbang dan menghargai hak untuk orang lain. Setelah itu dari kelompok 4, yaitu cara menerapkan sikap bertanggung jawab dengan bersungguh-sungguh dalam segala hal, disiplin, dapat dipercaya, jujur dalam bertindak, serta berusaha melakukan yang terbaik. Lalu mengenai pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana sih keadaan manusia dalam hari kiamat. Hal ini telah disebutkan di surat Al-Qari'ah ayat keempat, yaitu manusia seperti lawan berterbangan karena adanya ketakutan terhadap bencana-bencana alam yang terjadi pada rentetan tersebut. Dan rentetan kejadian peristiwa pada hari akhir itu seperti biji tasbih yang jatuh saat talinya putus. Lalu pertanyaan terakhir, yaitu berbohong untuk kebaikan itu gimana sih?
berbohong untuk kebaikan itu tetap dosa. Ini juga dapat dibuktikan dengan hadis Nabi Rasulullah SAW yang saat itu Nabi sedang duduk dan diminta oleh seorang pencuri untuk tidak mengatakan bahwa pencuri ini sedang bersembunyi di tong sampah. Dan ketika orang menanya, Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak melihat orang itu, tapi matanya pun tertuju pada tong sampah, yang mengartikan bahwa orang tersebut bersembunyi di tong sampah. Mungkin sekian dari hasil kesimpulan pada diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berikan aplaus untuk kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik, anak-anak Wahyu, untuk materi minggu depan silahkan dipelajari tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, selalu lakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama dan utama itu adalah selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian saja. Silahkan kita tutup dengan membacakan doa untuk pelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dan jangan lupa silahkan kerjakan sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.